Terkadang, memahami isi kepala satu sama lain adalah perihal yang paling sulit dilakukan oleh sesama manusia. Sebab mereka tidak akan setinggi langit, namun mampu untuk menjadi sekejap laut dan seisi-isinya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Jinar, salah seorang penghuni bumi yang selalu punya mimpi. Aku bukan berasal dari kalangan bawah, yang setiap sendok nasi yang kutelan harus berasal dari tadahan tangan. Tapi, aku juga tidak seatas itu, sampai harus tenang di setiap malam. Katanya, mimpiku akan terwujud. Tapi mereka lupa tentang mimpi buruk. Mereka lupa kalau aku juga bisa rumpang. Selain punya mimpi, kamu juga harus punya jalan. Dan kebanyakan dari mereka, para pengganggu tidur itu, berasal dari mimpi indah yang buntu. Aku punya bunda, adik, dan ayah. Dia masih hidup. Yang kemarin terkubur itu perannya. Dia juga sehat. Bahkan mungkin sekarang sedang merayakan hari bahagia bersama keluarga barunya. Aku adalah anak pertama. Aku adalah tulang punggung keluarga kedua setelah bunda. Aku adalah seorang anak yang mengemban tanggung jawab untuk selalu memastikan kalau adik selalu merasakan kasih sayang seorang ayah melalui aku. Iya, meskipun aku buta perihal ini, sekalipun aku mati rasa, tapi seperangkat perihal tersebut yang berhasil untuk membentuk aku di hari ini. Kala itu, hampir semua orang tahu kalau Jinar adalah anak yang selalu punya doa untuk setiap mimpinya. Tapi saat ini, tidak semua orang paham kalau bertahannya Jinar sampai saat ini adalah hal yang harus disyukuri. Dari dulu, aku selalu punya mimpi untuk bisa menghasilkan uang sendiri, supaya bisa berhenti untuk mempersulit bunda, dan bisa bantu untuk biaya hidup adik. Dan satu hal yang aku tahu pada saat itu, kalau kuncinya itu hanya sekolah. Sampai akhirnya aku semakin tumbuh dan mulai paham kalau semakin lama aku sekolah, maka semakin jauh aku siksa bunda secara halus. Sampai akhirnya Tuhan kasih aku jalan untuk memenuhi salah satu mimpi aku.
Mimpi yang selalu sama, mimpi yang gak pernah berubah. Saat itu, aku akhirnya mampu untuk menghasilkan uang dari keringatku sendiri. Perlahan, aku mulai bantu bunda secara finansial. Dimulai dari memenuhi kebutuhan sekolah dan harianku. Sampai akhirnya, aku menyerah di sentuhan indah cerita lamaku. Sejarah, arsitektur, hukum, filsafat, bahasa asing sudah tidak lagi menarik di mataku. Pada saat itu, yang aku rasakan hanya takut. Aku takut pada diriku sendiri. Takut dengan segala jenis isi tengkorakku. Aku takut mati. Aku takut meninggalkan bunda. Aku takut adik sendiri. Aku hanya takut. Iya, aku takut. Ceritanya belum berakhir, sebab pemerannya masih terus melanjutkan hidup. Dan semoga akan terus berlanjut. Semoga ceritanya berakhir, bukan diakhiri, dan bukan mengakhiri diri. Bun, benar kata Nadine, hidup itu berjalan seperti bajingan. Tapi Bun, aku aman bila bersamamu selamanya, sampai tua, sampai jadi debu, sampai kita berada di liang yang satu. Aku di sebelahmu dan akan terus di sebelahmu. Cerita ini mungkin memang belum berakhir, tapi cerita ini sudah berhasil menjejakkan pesan. Pesan kalau karakter dan pola pikir seseorang itu terbentuk oleh lingkungan. Pesan untuk tidak menganggap remeh hati dan isi kepala orang lain. Pesan untuk memberi sebuah fakta bahwa tawa di akhir cerita dongeng itu palsu. Sebab titik